Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Daud. Saya dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Otomotif Universitas IFET Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas tentang K3, yaitu yang berkaitan dengan sistem manajemen K3 menurut OSAS. Nah, menurut OSAS itu apa saja nanti yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Oke, langsung saja, mungkin bisa kita mulai ya. Di sini ada sistem manajemen K3 OSAS. Sistem manajemen K3 OSAS itu yang pertama, sebelum kita ke sistem manajemen OSAS, ada pengertian dari K3. K3 itu adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja, yang dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai Occupational Health and Safety atau OHSAS. Nah, K3 atau OHSAS itu adalah kondisi yang harus diwujudkan di tempat kerja dengan segala daya upaya berdasarkan ilmu pengetahuan, pemikiran yang mendalam guna untuk melindungi tenaga kerja. Dengan adanya perlindungan seperti itu, maka karya atau dari hasil dari tenaga kerja tersebut itu akan menjadi lebih baik. Nah, serta karya dan budaya melalui penerapan teknologi pencegahan kecelakaan yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Nah, itu adalah pengertian dari K3 atau OSAS. Oke, sekarang ke pengertian SMK 3S. Nah, SMK 3S itu adalah singkatan dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka mengendalikan resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Nah, berarti SMK 3S itu adalah di situ yang nantinya akan terbentuk seperti organisasi K3, perencanaannya, tanggung jawab pelaksanaan. Nah, itu nanti yang akan dibentuk dalam SMK 3S. Dengan begitu, nanti keselamatan dan kesehatan dalam bekerja itu akan lebih terjamin lagi. Oke, untuk selanjutnya ada sistem manajemen K3 atau OSAS. Nah, OSAS atau Occupational Health and Safety Assessment Series itu adalah standar internasional yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan K3 pada suatu organisasi. Berarti OSAS itu adalah standar internasional yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan K3. Nah, OSAS sendiri itu yang nantinya akan berpedoman pada implementasi, dan OSAS itu memuat spesifikasi SMK 3. Berarti dari pengertian tadi ada SMK 3S itu nanti yang akan berkaitan dengan OSAS. OSAS itu tidak bisa dilaksanakan apabila tidak ada yang pertama pedoman implementasi dan memuat spesifikasi SMK 3. Oke, untuk selanjutnya di sini ada OSAS itu digunakan untuk apa? Nah, OSAS itu di sini digunakan untuk mengembangkan suatu sistem manajemen K3. Untuk apa? Untuk menghilangkan atau mengurangi resiko terhadap individu atau pihak terkait lainnya yang kemungkinan itu terpajan oleh aktivitas organisasi. Dengan adanya OSAS, itu nanti pengembangan suatu manajemen K3 itu akan menjadi lebih baik, atau proses bekerja itu akan menjadi lebih baik lagi.
Yang kedua, itu untuk menerapkan, memelihara, atau meningkatkan sistem manajemen K3, memastikan bahwa kebijakan K3 telah terpenuhi. OSAS itu yang nantinya akan meneliti apakah penerapan, pemeliharaan, atau meningkatkan sistem manajemen K3 itu sudah dibuat atau sebelum. Kalau seandainya belum terpenuhi, maka suatu organisasi atau perusahaan itu nantinya tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga itu menunjukkan kesesuaian organisasi dengan standar SMK 3S. Nah, itu adalah kegunaan dari OSAS. Untuk selanjutnya di sini ada OSAS. OSAS itu menggunakan pendekatan PDCTA. Nah, PDCTA itu adalah P-nya itu plan itu berkaitan dengan rencana. Nah, sebelum melakukan kegiatan seharusnya buatlah rencana yang baik atau sesuai sebelum mulai bekerja. Kalau tidak ada rencana yang baik, maka nanti kegiatan dalam bekerja itu tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua ada do itu adalah kerja. Nah, di sini kerja itu adalah disuruh melaksanakan pekerjaan atau tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Berarti dari rencana tersebut yang nantinya akan kita lakukan pekerjaan. Kalau tidak ada terencana, maka pekerjaan tidak bisa berjalan. Yang ketiga ada cek. Cek itu periksa. Nah, periksa hasil pekerjaan apakah telah sesuai dengan rencana. Yang nantinya ini akan diperiksa. Rencananya itu apa, pekerjaannya apa. Nah, itu nanti yang akan dilakukan pemeriksaan apakah sudah sesuai apa belum. Yang terakhir itu action. Action itu tindakan. Ambil tindakan koreksi atau perbaikan atas penyimpangan yang Anda susun rencana baru. Nah, setelah semua terlaksana, maka akan adanya aksi. Aksi itu di mana diadakan koreksi. Setelah itu, maka apakah perlu ada yang diperbaiki atau tidak. Kalau seandainya ada, maka nanti akan disusun kembali dari awal hingga ke action kembali. Nah, PDCTA itu yang merupakan proses peningkatan berkelanjutan. Berarti OSAS itu menggunakan pendekatan PDCTA. Oke, selanjutnya di sini ada elemen implementasi dari sistem manajemen K3 menurut OSAS. Kebijakan K3 dalam manajemen K3 menurut OSAS itu yang pertama mengidentifikasi bahaya. Kedua, penilaian risiko dan menentukan pengendaliannya. Berarti dengan adanya organisasi OSAS, itu nantinya kalau seandainya terjadi kecelakaan itu akan lebih merinci. Yang di sini dijelaskan atau disebutkan. Yang pertama itu ada identifikasi bahaya. Bahayanya itu apa saja, terus diidentifikasi, dilakukan penelitian. Yang kedua ada penilaian risiko. Nah, dari risiko tersebut itu nantinya akan dinilai oleh manajemen dari OSAS itu sendiri dan menentukan pengendaliannya, dikendalikan atau dicari jalan keluar yang terbaik. Nah, persyaratan hukum dan lainnya. Objektif K3 dan program K3, sumber daya, peran, tanggung jawab, akuntabilitas, dan wewenang. Nah, ini semua adalah kebijakan dari K3 yang sesuai atau menurut OSAS. Berarti kalau seandainya terjadi suatu kecelakaan pada pekerjaan, yang nantinya itu akan kita identifikasi terlebih dahulu. Setelah identifikasi, melakukan penilaian, menentukan pengendalian. Intinya itu dirinci dari awal sampai akhir. Dari situ nantinya akan kita ketahui permasalahan yang ada. Apakah penerapan K3-nya kurang baik atau kesalahan dari pekerjaannya itu sendiri. Dengan begitu, nanti itu akan lebih mudah dalam melakukan identifikasi.
itu adalah elemen atau implementasi dari sistem manajemen K3 menurut ORSAS. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi tentang ORSAS atau penerapan K3. Dari saya pribadi, mohon maaf apabila dalam penyampaian masalah kurang baik atau kurang tepat dalam penyampaian masalahnya, mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.